Inten bisa pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan. Ada beberapa intensi. Yang pertama, mengucap syukur atas hari ulang tahun Legio Maria yang ke-104. Semoga Legio Maria semakin melayani dan meneladani Bunda Maria. Yang kedua, ucapan syukur atas hari ulang tahun Stefani Alicia Kai. Yang ketiga, mohon kesembuhan bagi Ibu Reni Wahyudi. Semoga proses medis berjalan baik. Yang kelima, mohon kelancaran kesuksesan dalam mengikuti tes seleksi PPK Kejaksaan Agung RI sebagai tenaga kesehatan nanti pada tanggal 8 September 2025 hari Senin. Lalu selanjutnya mohon kedamaian kekal bagi jiwa Ibu Sumi yang hari ini dipanggil Tuhan. Lalu kedamaian kekal pula bagi Bapak Antonius Johann Sebastian, Bapak Yohanes Leonardus Sarsum, Ibu Elizabeth Eri Yastanti, Ibu Maria Gureti, Bapak Slamet Riyadi, Bapak Suharli Sanjaya, Bapak Titus Gredi Setiawan, dan Bapak Adrus Jemi Sanjaya yang 100 hari lalu juga dipanggil Tuhan. Semoga karena kedamaian Allah mereka semua diampuni dosa-dosanya dan boleh hidup bahagia bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Engkau adil ya Tuhan dan hukum-hukum-Mu benar, perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setiamu. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-23 yang sekaligus merupakan Minggu Kitab Suci Nasional. Hidup bertekun dalam doa dan terbuka pada rahmat Allah akan membantu kita menjadi pribadi yang dewasa, bijak, dan penuh kasih pada sesama. Bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini mengajar kita tentang kebijaksanaan hidup. Dengan kebijaksanaan, kita akan dapat membedakan mana yang baku, mana yang perlu. Hidup itu memang membutuhkan materi, namun toh juga harus diimbangi dengan pilihan iman. Semoga pertemuan kita dengan Kristus hari ini mendekatkan kita satu sama lain sebagai saudara yang penuh kasih. Menyadari kelemahan kita, mari kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap.
Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyalami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendakmu? Kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudusmu dari atas tidak kau utus, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada dapur, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami
kekuatan tangan kami teguhkanlah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan karena sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup
untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop Injil Lukas bab 14 yang kita dengar ini, versi Injil berbahasa Jawa diberi judul Ojo gumampang dadi murid Gusti Yesus. Memang sebelumnya terhadap para pendengarnya Yesus menyampaikan pengajaran lewat perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dikisahkan bahwa Allah itu mengundang para umat pilihannya agar mau masuk ke dalam kerajaannya dengan hadir pada pesta perjamuannya. Ternyata undangan Allah itu ditolak oleh para undangan dengan alasan berbagai macam kesibukan, jadi tidak bisa hadir. Hal itu berarti terjadi peremehan terhadap undangan Allah. Saudara-saudari, hari ini Yesus diikuti berduyun-duyun orang yang antusias. Tetapi Yesus justru tegas memberi peringatan agar tidak meremehkan menjadi pengikut dirinya. Artinya, jangan berpikir bahwa mengikuti dirinya itu dianggap gampangan. Maka ia bersabda, jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Di sini disebut daftar orang-orang yang paling dekat pada setiap manusia, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas bab 14 ayat 26. Kata membenci mesti kita pahami dalam konteks Yahudi. Ingat, Injil ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yesus berdialek berbahasa Aramai. Baru dalam perkembangannya lah ada pengalih bahasa atau diterjemahkan ke bahasa di luar bahasa Ibrani, yakni bahasa Yunani, Latin, dan akhirnya juga dialihbahasakan ke bahasa-bahasa seantero dunia ini. Itulah Injil. Padahal menerjemahkan itu atau mengalihbahasakan itu tidaklah otomatis persis maknanya bisa dimengerti begitu saja. Contoh sederhana dalam ungkapan Jawa, warunge Pak Dadap rusak unduran truk. Ungkapan demikian bagi orang Jawa langsung bisa mengerti maknanya. Tetapi coba kalau hal itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak mungkin akan dialihbahasakan atau diterjemahkan dengan warung milik Pak Dadap rusak karena kebelakangan truk. Tidak mungkin. Tetapi pasti diterjemahkan warung milik Pak Dadap rusak karena tertabrak truk. Kan sangat berbeda. Kunduran dan ketabrak. Kalau kunduran ke belakangan, ketabrak pasti maju, beda. Tapi tentu orang memahami bagi yang sungguh paham mengenai budaya Jawa. Maka kata
Benci tadi yang kita dengar dari Yesus tidak berarti benci karena memiliki perasaan sangat tidak suka, tetapi dalam arti tetap menomorsatukan. Sehingga ucapan Yesus itu dapat diungkapkan secara lain demikian. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tetap menomorsatukan orang-orang terdekatnya, ayahnya, ibunya, istrinya, dan lain-lain, bahkan nyawanya sendiri, maka ia tidak dapat menjadi muridku. Ia harus menomorsatukan aku, dan bila tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. Itulah yang tentunya logis di dalam ungkapan Yesus dengan ungkapan tidak membenci. Jadi artinya tetap menomorsatukan. Yesus tidak ingin untuk dipakai hanya sekedar sambilan atau tempelan atau dinomor sekiankan. Saudara-saudari, ungkapan tegas ini diperkuat oleh ucapan kedua Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dengan bicara tentang salib, berarti Yesus menyatakan bahwa para pengikutnya mesti siap, yakni memanggul balok salib ke tempat eksekusi mati. Tentu salib yang Yesus maksudkan adalah salib dalam arti kiasan, yang bermakna bahwa seorang pengikut Yesus ya memang harus melekat pada Yesus sehingga mampu memandang hidup di bumi ini seperti Yesus sendiri. Memilih Yesus itu berarti mati bagi diri sendiri dan mengutamakan Yesus sebagai kepentingan utama hidup. Nah, kedua ucapan Yesus itu lalu diberi ilustrasi dalam bentuk sebuah perumpamaan, yakni perumpamaan orang yang mau membangun menara atau raja yang mau berperang. Jadi, kalau mau melakukan tindakan seperti itu, mesti harus mempertimbangkan secara cermat, tidak gerusa-gerusu atau asal melakukan tindakan. Saudara-saudari, dengan perumpamaan itu bermakna bahwa siapapun yang mau menjadi murid Yesus tidak boleh berpikir gampangan, tetapi benar-benar serius bahwa keputusannya mesti dijalankan secara konsekuen dan konsisten, sebab bila tidak, pasti akan gagal dan fatal. Bila ikut Yesus hanyalah setengah-setengah atau setengah hati, apalagi menganggap gampangan, maka nasibnya akan seperti seorang pembangun menara atau raja yang dikisahkan dalam perumpamaan itu. Yesus menegaskan bahwa siapapun yang memilih dirinya mesti memilihnya dengan sepenuh hati dan didukung penyerahan total dirinya. Karena kalau tidak bisa demikian, maka akan terjadi hal yang sungguh fatal dan tidak bisa lagi ditawar-tawar. Inilah yang mesti direnungkan siapapun yang mau dan sudah menjadi pengikut Yesus. Maka kalau kita sudah memutuskan secara bulat hati mengikuti Yesus, ya mari kita menghidupi keputusan kita demikian ini untuk serius mengikuti Yesus secara konsisten dan konsekuen. Mulai sejak kita notabene telah resmi hitam atas putih menerima baptisan. Jangan ada ungkapan baptis biren, baptis rabi leren. Itu kan sesuatu yang sungguh-sungguh bertolak belakang. Kalau kita berani ikut Yesus, ya konsekuen apapun risikonya, tidak pernah menukar dengan tawaran apapun, tapi tetap setia, patok bangkrong istilah demikian, ya Yesuslah yang tetap menjadi pilihannya. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Walaupun dirayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional, namun selama bulan September juga dipakai sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan tentunya inilah kesempatan khusus, kesempatan baik kita berjumpa dengan Yesus secara intensif melalui pendekatan lewat Kitab Suci. Jika di era tahun 30-33 Masehi,
orang antusias berbondong-bondong mendatangi Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Lukas bab 5 ayat 1. Apakah di era sekarang tahun 2025 ini hal yang sama terjadi? Bahwa orang kalaupun tidak sampai berbondong-bondong tetapi minimal antusias mendekati Tuhan Yesus lewat pendalaman kitab suci. Suatu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawabi karena faktanya itulah yang kita dapat rasakan. Jika faktanya justru semakin sepi follower atau bahasa klisenya yang tergerak hanya orang itu saja, maka pertanyaannya, mengapa demikian? Ini bukan pertanyaan bernuansa kepo, ingin tahu, tetapi ajakan untuk inspeksi diri atau merenungkan diri, mengapa kita mungkin masuk di dalamnya yang notabene enggan untuk mendekati Yesus lewat kitab suci. Saudara-saudari, mungkin selama bulan September ini, saudara-saudari bertubi-tubi mendapat undangan untuk bertemu Tuhan Yesus lewat pendekatan kitab suci di masing-masing lingkungan atau wilayah atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, bagaimana kita memberi respon terhadap undangan-undangan seperti itu? Semoga terinspirasi melalui terang Injil hari ini, kita tidak meresponnya dengan tanda petik menggampangkan atau meremehkannya. Lain kali saja saya akan mau menanggapi, sekarang masih sibuk dengan urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sorry ya, mungkin begitu respon kita. Kitab suci sungguh-sungguh menjadi dasar di mana kita mengimani Yesus secara benar, karena di dalam kitab suci lah kita benar-benar dapat menemukan, menjumpai, berelasi dengan Tuhan Yesus yang sungguh menjadi penjamin keselamatan kita. Kitab suci berbahasa Jawa tadilah mengingatkan kita, ojo gumampang manjing dadi pendereki Gusti Yesus kalau hanya setengah-setengah. Mari kita benar-benar konsekuen menjadi pengikut Yesus, karena dengan demikianlah kita tidak hanya sekedar punya nama yang notabene sebagai pengikutnya, dalam tanda petik semacam punya KTP, tapi benar-benar jiwa raga kita persembahkan kepada Yesus sesembahan kita. Maka kita harus memilih meyakininya secara sungguh-sungguh serius. Menjadi pengikut Tuhan tidak pernah mengalihkan pilihan kepada pilihan yang lain. Inilah pergulatan kita. Mari kita wujudkan bergumul demikian di dalam hidup ini dengan tidak ragu-ragu, tetap setia kepada Yesus. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Marilah saudara-saudari kita bagi berdiri, kita baharui iman keyakinan kita, syahadat singkat kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di dalam Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, dari cakap yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Allah. Marilah berdoa kepada Yesus Tuhan kita, agar kita menjadi murid-muridnya yang mengikutinya dengan konsekuen. Marilah berseru kepadanya. Umat dimohon menjawab, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang termasuk pimpinan,
baik di kalangan gereja maupun di dunia. Semoga Roh Allah menerangi mereka dan memberi keberanian untuk mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam tugas kepemimpinan mereka. Marilah kita berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan tulus hati, semoga orang-orang yang sedang mencari-cari kehendak Allah dalam diri mereka memperoleh terang dan kebijaksanaan. Marilah kita berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecewa atau patah hati, semoga mereka menemukan orang-orang Kristiani yang kuat untuk mengembalikan iman dan harapan mereka. Marilah kita mohon. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua melibatkan diri demi Yesus Tuhan kita, sebagaimana Dia telah berkenan melibatkan diri demi kita. Marilah kita berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladan pikiran dan cara bertindak, serta kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi padamu. Semoga kami mengikuti Diko dengan tak bersyarat di jalan menuju Bapa, sebab serta semua manusia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh persapan air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kelahiran Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau himpun menjadi tubuh Kristus Putramu, yaitu gerejamu yang kudus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau penopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama santo dan santa dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo, Uskup kami Agustus Tribudi Utomo, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang sudah meninggal, khusus yang diintensikan pada hari ini, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah
Dan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga bersama tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Lihatlah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga dengan menyambut tubuh Kristus, kami kau mampukan untuk memahami kehendak-Mu. Buatlah kami siap sedia untuk mengikuti putramu, agar kami dapat menikmati kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari, pergilah Ekaristi sudah selesai.